فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram Syarah Kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, hadis yang terakhir kita baca setorkan lebih dahulu. Tafaddalu. Wattaqus syuha. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Dikondisikan ya, buku tulisnya dikeluarkan. Ayo. Jenius, serius, fokus. Profesional, sportif. Qala al-mu'allif asbahullah halaman 150. Kita lihat hadis yang baru. Maja fi dzamir riya, yaitu dalil yang datang mengenai celaan terhadap riya. Apa itu riya? Barakallahu fiik. Ar-riya'u huwa an ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihi an-nas. Riya adalah an ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihi an-nas. Riya itu adalah seseorang mengamalkan suatu amalan, yuridu bidzalik, dia menginginkan dengan amalan tersebut, min ajli an yanzura ilaihi an-nas, dalam rangka agar dilihat oleh manusia, pamer, biar apa? Viral, biar terkenal, ngasih bantuan selfie dulu. Paham ya? Nah, ngasih bantuan hewan korban sebelum disembelih, selfie dulu sama hewan korbannya. Allahul musta'an. Paham ya? Jangan terbedaya dengan perkara-perkara yang kata mereka dokumenter atau yang semisalnya. Riya bisa menghancurkan amalan yang terkenai riya tersebut. Karena riya adalah syirik asghar. Ingat-ingat ya, riya syirkun asghar. Syirik asghar menghancurkan amalan yang terkenai syirik. Faham? Kalau syirik akbar menghancurkan semua amalan. Itu bedanya. Paham ya? Bedanya syirik akbar dan syirik asghar. Jadi riya adalah haram. Yang mirip dengan riya juga as-sum'ah. As-sum'ah, dia beramal suatu amalan agar didengar oleh orang. Sengaja nadanya dimerdukan biar didengar oleh orang, disanjung, dipuji misalkan. Jangan. Paham ya? Itu semuanya mencoreng apa? Mencoreng pahala amalan. Kita lihat, wa an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya, akhrajahu Ahmad bi isnadin hasan. Ini juga dihasankan oleh Syekh Ibn Baz rahmatullahi alaih. Beliau mengatakan isnad jayyid. Paham ya? Nah, dengan sanad yang bagus. Barakallahu fiik, dan yuhtaju bih, dijadikan hujjah juga ini. Kita artikan dulu barakallahu fiik. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Kemudian apa syirik kecil itu? Riya. Ini lafaz barakallahu fiik sebenarnya kurang sempurna, ada yang lebih sempurna lagi. Jadi waktu itu
Ada salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Wahai Rasulullah, apa itu syirik asghar? Kemudian beliau mengatakan faqala ar-riya. Faqala ar-riya. Kemudian setelah itu yaqulullah azza wa jal lahum, Allah Ta'ala berkata kepada mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak, idza juzziya an-nasu bi'amalihim. Jadi Allah Ta'ala nanti ketika hari kiamat, ketika manusia dibalas dengan amalan mereka, Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian pamerkan, yang dulu kalian perlihatkan amalan kalian kepada mereka. Hal tajiduna indahum jazaan? Apakah kalian menjumpai, paham ya, mereka itu punya balasan? Enggak punya. Makanya kalau orang beramal jangan pamer. Beramal biar dilihat, ya kan? Kemudian ngasih bantuan beras saja, selfie dulu. Allahul musta'an. Jangan. Paham ya? Semuanya bisa merusak pahala amalan tersebut, bahkan bisa menghancurkannya. Mafhum? Jadi kalau orang beramal karena Allah, ikhlas karena Allah, ngasih bantuan, sedekah, infak, harta atau semisalnya bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Naam, maka lillahi batin, ya kan? Semua perkara itu karena Allah, itu batin akan senantiasa tersisa. Paham ya? Adapun semua perkara yang li ghairillah zail, akan hilang, hangus dan sirna. Faham? Naam. Jadi pastikan kalau beramal jangan ada riya ini. An ya'mal ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihi an-nas. Seseorang beramal suatu amalan, dia menginginkan dengan amalan tersebut agar dilihat oleh manusia. Lihat Allah Taala katakan nanti di kiamat, idhabu ilal ladzina tura'una fid dunya. Pergilah kalian ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya, kepada orang-orang yang dulu kalian perlihatkan amalan kalian di dunia. Unzuru hal tajiduna fihim jazaan? Apakah kalian akan menjumpai pada mereka balasannya? Enggak ada balasan. Yang balasannya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia pamer dia beramal. Allahul musta'an. Jangan. Jadi amalan yang paling terbaik kalau tidak bisa menjaga niatnya, lebih baik sembunyi-sembunyi agar tidak berubah niatnya. Dia beramal sembunyi-sembunyi, orang enggak tahu. Ternyata diam-diam nyumbang 1 M, ya kan? Nah, orang enggak tahu. Paham? Daripada pamer, ya kan, selfie, foto, padahal cuma 2.500. Dia nyumbang cuma 2.500. Allahul musta'an. Halus, modus. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan rahimahullah, haddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabah 'anil masih dajjal wa fitnatihi wa syarrih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada para sahabatnya tentang Al-Masih Dajjal dan fitnahnya dan kejelekannya. Dajjal sudah ada atau belum? Dajjal sudah ada atau belum? Sudah ada di mana? Wallahu alam. Di suatu pulau yang mana wallahu alam sudah ada Dajjal. Paham ya? Nah, di siapa penjaga Dajjal? Sosok yang misterius, mengerikan, rambutnya lebat, enggak nampak mana depan mana belakangnya. Jassasa ya na'am. Kita lanjutkan lagi. Summa innahu qama min majlisi, kemudian beliau berdiri dari majelisnya, faja'alan nas yatadzakarun al-masih ad-dajjal fitnatih. Kemudian mulailah manusia yatadzakarun, mereka sedang mengingatkan tentang bahayanya al-masih ad-dajjal dan fitnahnya. Falamma ja'a ilaihimur rasul, kemudian tatkala Rasulullah datang kepada mereka, qala, beliau berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwaf alaikum indi. Artinya, maukah kalian aku kabarkan dengan perkara yang aku paling khawatirkan atas kalian indi di sisiku, minal masih dajjal, ya, yang aku khawatirkan pada kalian daripada masih dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala asyirkul asghar wa huwa riya. Hati-hati, syirik asghar yaitu riya. Kenapa kok ini bahaya? Kenapa ini dikhawatirkan barakallahu fi? Karena amalan batin, orang enggak tahu. Kelihatannya salat masya Allah, Allahu akbar, takbiratul ihram, ya kan, khusyuk, tapi niatnya apa? Pamer. Biar dilihat orang, biar disanjung, enggak tahu amalan hati, ya kan?
Itu yang Rasulullah khawatirkan itu. Paham ya? Enggak nampak soalnya. Beda kalau terang-terangan, ya kan? Makanya orang-orang munafikun, apa kegiatan mereka? Yura'unan nas. Ya kan? Kalaupun beramal, salat, pamer gitu. Biar lihat orang, Masya Allah sebulan rajin sebulan. Nah, hati-hati. Itu semuanya mencoreng niat barakallahu fik. Makanya salah seorang imam, siapa, Sufyan Ats-Tsauri ya, kalau tidak salah itu ya. Beliau mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati." Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang sangat sulit untuk aku obati melainkan niatku. Kalau niat orang itu berbolak-balik ya, kelihatannya Masya Allah, ya kan, di awal permulaan ikhlas, disanjung sedikit, dipuji sedikit, pamer. Allahumma musta'an, Allahumma sallim. Kita lihat. Lihat ini. Maukah kalian aku kabarkan pada kalian perkara yang paling aku khawatirkan di sisiku daripada al-Masih Dajjal? Akhirnya para sahabat mengatakan, tentunya Rasulullah. Akhirnya beliau mengatakan, asyirkul asghar wa huwa riya. Syirik kecil, yaitu riya. Ingat-ingat ya, riya tadi. Seseorang beramal dengan suatu amalan agar apa? Agar disanjung, dipuji, dilihat oleh manusia. Innal insana yura'i bi'amalil khair. Sungguhnya manusia mempertontonkan, memperlihatkan dengan amalannya, dengan amalan-amalan kebaikan. Yuridu an yamdahahun nas wa yusnu alainya. Mereka menginginkan agar manusia memujinya, menyanjungnya. Allahul musta'an. Hindari. Antum belajar, kita belajar karena Allah. Ingat-ingat. Jangan pernah antum belajar biar dipuji, disanjung. Masya Allah si fulan rajin, si fulan pandai. Jangan. Itu semuanya salah. Paham ya? Orang belajar pastikan apa? Hanya mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga mengajarkan ilmu. Orang mengajarkan ilmu jangan mencari nama, ya kan? Mencari pengikut, mencari peserta, banyak-banyakan pengikut, jangan. Paham ya? Pastikan mencari ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi mengajarkan ilmu nyari uang. Allahul musta'an. Kalau nggak dibayar nggak ngajar. Allahul musta'an. Mencari ilmu hanya mengharapkan fulus. Allahul musta'an. Mengajarkan ilmu hanya mengharapkan transferan. Allahul musta'an. Paham ya? La haula wala quwata illa billah. Pastikan mengajarkan ilmu karena Allah, mempelajari ilmu pun karena Allah. Ingat-ingat, barang siapa yang belajar dan mengajar karena wajah manusia, karena sanjungan manusia, itu tidak akan lama. Paham ya? Adapun kalau orang belajar dan mengajar karena Allah, biidznillah akan senantiasa jalan dan langgeng. Paham ya? Kita lihat di sini barakallahu fiik. Kata beliau, wa hadza yatanafa ma'al ikhlas lillahi azza wa jalla. Hadza syirkun. Hal ini berseberangan, bertabrakan bersama apa? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Lihat, kita diperintahkan untuk ikhlas kan? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? Agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah Ta'ala agamanya. Apa itu ikhlas itu? An ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika wajha Allah wa sawabahu. Artinya apa? Seseorang mengamalkan suatu amalan, dia menginginkan dengan amalan tersebut apa? Dia beramal wajah Allah dan pahalanya. Itu namanya ikhlas. Paham ya? Ini berat loh ya. Kadang-kala orang di awal permulaan ikhlas, disanjung sedikit berubah niatnya. Allahumma musta'an. Lihat lagi. Kata beliau barakallahu fiik, li'annahu 'amalun linnas. Ya. Dikarenakan itu amalan untuk manusia, ya kan? Beramal biar viral, beramal biar sanjung, beramal biar dilihat, biar dipuji. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Ayo perhatikan. Kata beliau, asyirku ma'nahu annahu ya'budu ghairallah. Syirik maknanya bahwasanya dia menyembah Allah menyembah selain Allah Ta'ala. Lihat. Aslinya syirik itu maknanya dia menyembah selain Allah Ta'ala. Wa hadza mawjudun fil riya. Lihat ini. Hal ini ada pada riya. Fal mura'i 'abada ghairallah. Perhatikan ini. Maka orang yang beramal agar dilihat oleh manusia, hakikatnya dia menyembah selain Allah Ta'ala. Allahul musta'an. Ngeri. Li'annahu 'amila min ajlin nas, karena dia beramal dalam rangka apa? Sanjungan pujian manusia. Ingat-ingat, orang belajar
mengajar pastikan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena wajah manusia, bukan sanjungan manusia, bukan mencari pengikut, bukan biar viral, biar terkenal, bukan. Kita lihat, la min ajrillah, lihat orang tersebut beramal karena manusia, bukan karena Allah. Wa qad wasafallahu al-munafiqin bi annahum yura'unan nas, dan sungguh Allah taala mensifati orang-orang munafik bahwasanya mereka bahwasanya mereka itu mempertontonkan, memperlihatkan amalannya di hadapan manusia. Allahul musta'an. Jadi ingat-ingat ya, pujian sanjungan manusia, barakallahu fiik, bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah bagaimana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha manusia bagaimana kemarin? Ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu suatu puncak yang tidak bisa diraih. Paham ya? Orang udah berusaha, berupaya biar manusia ridha, tetap enggak ridha juga. Karena yang dia cari ridha manusia. Tapi kalau ingin mencari ridha Allah, ada sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Amal sudah. Paham ya? Nah, cari ridha Allah, amalkan Al-Qur'an, amalkan Sunnah. Kita lihat lagi. Farriya'u min sifatil munafiqin. Maka riya termasuk sifatnya orang-orang munafik. Apa itu munafik barakallahu fiik? Termasuk definisinya, huwallazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Iya kan? Orang munafik, orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Itu yang nifaknya, nifak i'tiqadi wal iyad billah. Termasuk ciri khasnya orang-orang munafik secara umum, riya, beramal pamer, biar dilihat, biar disanjung, biar dipuji. Allahul musta'an. Wa qad 'addahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min asy-syirkil asghar. Dan sungguh Rasulullah SAW telah menganggapnya, menghitungnya termasuk syirik kecil. Ingat-ingat, syirik kecil harus dibedakan ya. Wasyirkul asghar la yukhrij minal millah. Syirik kecil itu tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Yang mengeluarkan dari agama Islam syirik apa? Akbar. Faham? Kalau syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, waliyadzubillah. Nah, kita lihat, walakinnahu wasilatun ila syirkil akbar. Hati-hati. Walaupun syirik asghar enggak mengeluarkan dari agama Islam, tapi itu adalah wasilah, sarana, media, perantara yang bisa menghantarkan ke syirik akbar. Awal permulaannya kecil dulu, gitu ya. Kecil dulu, dia terbiasa, akhirnya masuk ke syirik akbar, waliyadzubillah. Faham? Ngeri barakallahu fiik. Naam. Wa yuhbitul amala, dan bisa menghancurkan amalan alladzi waqa'a fi. Lihat ini. Syirik kecil tadi bisa menghancurkan amalan yang terkena kesyirikan. Asyirkul akbar yuhbit jami'al a'mal. Hati-hati ini. Sedangkan syirik akbar menghancurkan semua amalan. Makanya Allah Ta'ala telah berikan peringatan kepada Nabi dan Rasul barakallahu fiik, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur amalan yang dulu mereka lakukan. Yang kedua, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur amalanmu dan kelak engkau termasuk orang-orang yang rugi. Ayat yang lainnya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami pertunjukkan, kami sodorkan, kami perlihatkan amalan dulu mereka amalkan di dunia, diiringi dengan kesyirikan ya. Kemudian kami jadikan amalan tadi bagian debu yang berterbangan. Enggak ada nilainya. Allah musta'an. Jadi kalau beramal itu karena Allah, ingat ya, karena Allah, bukan karena wajah manusia. Kata beliau, amr riya'u fa innahu yuhbitul amala alladhi waqa'a fihi. Bedakan. Ada riya menghancurkan amalan yang apa? Yang terkena riya itu saja. Hari Senin sedekah karena manusia, batal, hancur amalannya. Hari Selasa ikhlas karena Allah, diterima. Karena riya ini menghancurkan amalan yang terkena riya saja. Paham? Tapi kalau syirik akbar semua amalannya hancur. Waliyadzubillah. Paham? Wa yasiru ta'iban wa yasiru ta'iban 'ala sahibi bila faedah hawa. Menjadilah pelakunya capek tanpa ada faedah. Sudah capek-capek salat, capek-capek ibadah, capek-capek belajar, ternyata hancur pahala amalannya karena riya. Belajar biar apa? Biar viral, ya, biar dipuji, ya kan? Ngajarkan ilmu biar menjadi orang terkenal, ya, dapat gelar al-ustaz, ya kan, asy-syekh, al-allamah. Allahul musta'an. Jangan. Nah, barakallahu fiik, pastikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ya.
Jangan sampai melakukan amalan yang amalan tersebut apa? Ternyata hancur tanpa kita rasakan. Asyirkul akbar yatajannabuhul mu'min, sahih. Syirik besar orang mukmin menjauhinya karena paham syirik akbar enggak mungkin. Paham ya? Nah, orang mukmin enggak mungkin dia secara zahirnya loh ya, enggak mungkin dia nyembah patung, nyembah berhala, syirik akbar soalnya. Tapi syirik asghar ini enggak nampak itu loh, enggak nampak. Orang enggak tahu sama-sama salatnya A sama B, ternyata si A salatnya karena Allah, si B karena manusia. Enggak nampak kan niatnya kan? Nah, kita lihat. Walakinnal mushkilah fi syirkil asghar. Sekarang masalahnya itu, permasalahannya itu pada syirik asghar, syirik kecil. Ma yatanabbahu lahul mu'min, orang mukmin enggak perhatian kadang-kala. Kalau syirik akbar orang berhati-hati kan, ini syirik akbar bahaya sekali. Tapi syirik kecil kadang orang enggak perhatian. Enggak perhatian, dianggap santai, dianggap remeh. Lihat. Wa huwa minasyirkil khafi. Yang mana syirik asghar atau syirik khafi? Syirik yang apa? Tersembunyi, enggak nampak. Sekarang niat kita, nampak enggak niat kita? Enggak nampak niat kita, tersembunyi kan? Itu yang bahaya. Orang enggak tahu kan dia niatnya apa, ya kan? Senyum-senyum, ya kan? Nah, niatnya apa niatnya? Niatnya ternyata agar dipuji oleh manusia misalkan. Paham ya? Nah, kemudian yang satunya apa? Semangat sekali ibadahnya, tapi niatnya biar sanjung. Allahumma musta'an. Ya. Li'annahu fil qalbi, dikarenakan syirik khafi ini, syirik yang tersembunyi ini, syirik kecil ini letaknya di dalam hati, enggak nampak itu loh. Allahumma musta'an. Makanya kita harus perbaiki niat kita. Belajar untuk apa? Belajar mencari gelar, biar dapat profesor doktor, ya? Biar dapat LC, biar dapat MSc. Jangan. Antum dan kita semuanya ketika mempelajari ilmu jangan pernah hanya ingin mencari gelar. Antum nggak punya gelar pun nggak masalah, ya kan? Nah, karena apa? Karena gelar-gelar ini apa sih? Nanti faedah di akhirat nggak ada. Orang banyak di luar sana mencari apa? Mencari tempat kajian, ya kan, tempat belajar hanya nyari gelar. Sudah apa? Bagus-bagus belajar di pondok, pulang dari pondok liburan ngejar paket. Allahu musta'an. Ngejar paket COD. Biar dapat ijazah. Allahu musta'an. Ngapain ngejar paket? Anak ingatkan sekali lagi ya, orang yang mengatakan kalau nggak punya ijazah nggak bisa kerja, itu kadzdzab. Paham ya? Kadzdzab nggak kira? Ya kadzdzab. Siapa yang bilang orang nggak punya ijazah nggak bisa kerja? Banyak saudara kita kerja tanpa ijazah, ya kan? Nggak ada gelar lah profesor, lah doktor, ya kan? Biasa-biasa aja. Muhammad bin Fulan, Mahmud bin Fulan, Hasan bin Harun misalkan, Harun bin Hasan misalkan, ya kan? Istilahnya tanpa gelar pun udah jalan gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, ini sekedar contoh saja. Sekedar contoh bahwasanya ikhlaskan niat kita dalam belajar. Jangan belajar niatnya biar dapat gelar. Antum belajar di pondok pesantren Ahlussunnah betul enggak dapat gelar. Tapi pastikan bisa gelar karpet. Itu aja dah. Gelar karpet aja. Iya kan? Hafal ya? Nah, ada bergelar-gelar MSc, LC, profesor, doktor enggak perlu. Paham ya? Nah, jangan terpancing suasana liburan pulang kampung, diajak teman tetangganya ngejar paket. Allahu musta'an, paket COD. Paham maksudnya enggak? Ngejar paket ini. Paket dapat ijazah itu loh. Paham ya? Nah, bayar sekian ratus ribu nanti ikut ujian terakhir dapat raport, dapat uji, dapat apa? Dapat ijazah. Allahul musta'an, namanya ngejar paket COD. Istilah kita. Allahul musta'an. Nah, jangan. Enggak perlu itu, enggak penting. Yang penting kita pahami syariat, perbaiki niat. Kita lihat lagi barakallahu fiik. Wala ya'lamu fil qalbi illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu di dalam hati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Walidzalika khafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala afdalil ummah wa humus sahabah. Bukan sembarangan loh ya. Oleh karena itu Nabi SAW merasa khawatir. Beliau mengkhawatirkan terhadap umat yang paling afdal, itu para sahabat. Enggak sembarangan ya. Para sahabat dikhawatirkan namanya. Paham ya? Apalagi kita yang zamannya jauh dari zaman sahabat, jauh dari zaman tabi'in, jauh dari zamannya atba'ut tabi'in. Wa khafahu as-sahaba ala anfusihim, dan para sahabat pun takut. Para sahabat pun takut terhadap diri mereka sendiri. Jangan sampai ada penyakit riya ini. Li'annahu qalla man yaslam illa man sallamahu Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ya. Dikarenakan sedikit sekali orang yang selamat kecuali orang yang Allah telah selamatkan. Ya kan? Banyak orang yang terseret penyakit riya ini kan. Nah,
sedekah, infak, ya kan? Nah, biar dipuji, disanjung si fulan dermawan. Ngaji semangat, biar dipuji, masya Allah si fulan semangat belajarnya. Ngajarkan ilmu, biar dapat sanjungan, masya Allah si fulan. Nah, punya gelar ustadz, syekh, allamah, Allahumma musta'an. Jangan. Itu semuanya mencoreng niat, barakallahu fiik. Pastikan semuanya karena Allah. Ingat-ingat kalam Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau mengatakan bahwasanya al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahat niyatuh. Ilmu itu enggak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya, keutamaannya. Bagi orang yang niatnya itu benar. Akhirnya beliau tanya, "Ya Aba Abdullah, kaifa tasihhun niyyah?" Wahai Aba Abdullah, bagaimana niat dikatakan benar? Bagaimana kita lihat niat dikatakan benar ketika mencari ilmu itu bagaimana? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Lihat tuh. Dia meniatkan ketika mencari ilmu menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Bukan mencari gelar, ya kan? Nah, belajar di Jamiah Islamiyah, pulang dapat gelar LC. Nek ora dibayar ora ngajar. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ada seperti itu? Banyak. Kalau nggak dibayar nggak ngajar dia, LC padahal. Allahul musta'an. Yang lebih dari itu bukan hanya LC, MSc lagi, lebih tinggi di atasnya lagi. Itu juga sama, nek ora dibayar ora ngajar itu loh. Berarti dia menggantungkan itu loh. Allahul musta'an. Jangan. Itu semuanya apa mencoreng niat, barakallahu fiik. Walaupun nggak punya gelar pun bismillah. Ajarkan, dakwakan Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai tercoreng niatnya. Kita lihat lagi, barakallahu fiik, kata beliau, fa'alal muslim an yakhafa min ar-riya'. Maka wajib atas seorang muslim untuk takut terhadap riya ini. Enggak nampak soalnya, enggak nampak sekali. Ya kelihatannya masya Allah, ya kan? Ternyata di balik semua itu niatnya apa? Rusak, waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Wala yuzakki nafsah, dan jangan pernah mensucikan dirinya. Wah, ana enggak mungkin riya. Enggak mungkin riya, enggak mungkin niat kami tercoreng. Jangan pernah pamer. Orang enggak ada yang tahu soalnya di dalam hati, ya kan? Nah, hati-hati. Jangan sampai merasa bersih suci, belum tentu juga. Wa alaihi bi ikhfa'i amalih mahma amkana dzalik. Dan wajib atasnya menyembunyikan amalannya, semaksimal mungkin kalau dia memungkinkan atau menyembunyikan. Dalam artian bagaimana? Jangan pamer agar dilihat orang. Kalau mampu dia menyembunyikan amalannya biar orang enggak tahu. Tujuannya apa? Untuk menjaga niat. Aku mengingat hadis 7 orang, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Seseorang yang dia menginfakkan hartanya dengan suatu infak kemudian sembunyi-sembunyi, menyembunyikannya, orang enggak tahu. Diam-diam kelihatannya orangnya biasa-biasa aja. Ternyata nyumbang berapa tadi? 1 M. Masya Allah. Orang nggak apa orangnya, iya kan? Nah, kelihatannya sederhana orang hidupnya, tapi memang nggak nampak gitu. Caranya dia paham bagaimana caranya biar menjaga niat. Nah, hingga tangan kirinya nggak tahu apa yang sedekah tangan kanannya. Jaraknya paling dekat, ya kan? Menunjukkan sangat tersembunyi sekali. Namanya seperti itu. Nah, itu betul sedekah fa ni'mahi. Ya kan? Jika kalian menampakkan sedekah, itu terbaik. Itu kalau seandainya mencontohkan. Untuk mencontohkan tampakkan enggak masalah. Tapi kalau tidak mencontohkan kepada orang lain, hanya ingin pamer, hanya ingin biar viral, jangan. Paham ya? Tapi disembunyikan untuk menjaga niat tadi. Paham? Nah, jadi makna ayat tadi itu untuk mengajarkan. Karena ada Rasulullah pernah sholat di atas mimbar di hadapan para sahabat. Bukan karena pamer, bukan. Paham ya? Tapi apa? Untuk mengajari, benar? Mengajari. Rasulullah sholat di atas mimbar, bukan untuk pamer, tapi untuk mengajari. Wa dzalika li ta'lamu sholati wa li ta'tammu bi. Tadi itu aku lakukan agar kalian tahu sholatku bagaimana dan kalian bermakmum denganku, mengikuti maksudnya. Paham? Nah, jadi kadang-kadang menampakkan amalan itu untuk ngajari orang lain boleh, tapi kalau nggak bisa menjaga niatnya, lebih baik sembunyi-sembunyi. Jadi tampakkan. Kita lihat. Kata beliau, wa alaihi an yukhlisa an-niyata lillahi fil a'mal kulliha adh-dhahirah wal khafiyah. Masyaallah.
Dan wajib atas seorang untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah di dalam amalan-amalan seluruhnya, yang nampak dan yang tersembunyi. Wa idza waqa'a fi khatirihi hubbus sana au nam ardalahu au uridalahu riya, apabila terpetik di benaknya, terjadi pada pikirannya, benak pikirannya, hubbus sana, senang dipuji, senang disanjung, au uridallahu riya, atau didatangkan badannya riya, paham ya? Falyadfa fa innahu la yadurruh, maka hendaknya dia menepis, ditepis, ditolak, maka itu enggak membahayakan. Antum salat misalkan afan, Allahu akbar, awal mulanya ikhlas, tiba-tiba ada orang datang ya kan, diperbagus, muncul riya berarti kan, ditepis, lanjutkan lagi, ikhlas lagi, itu apa? Aman, enggak membahayakan karena dia tepis. Paham ya? Dia tepis. Tapi kalau dari awal udah riya, rusak semuanya sampai akhir. Dari awal riya enggak ditepis loh ya. Nah, tapi kalau dia Allahu akbar, ikhlasnya, datang riya dia tepis lagi. Datang lagi dia tepis lagi sampai akhir, diharapkan semoga diampuni karena dia berusaha. Paham ya? Nah, tapi dari awal riya total hancur semuanya. Waliyadzubillah. Makanya kata beliau falyadfa fa innahu la yadurruh. Maka tolaklah, tepislah, maka sesungguhnya seperti itu tidak membahayakan. Amma idza khatara ma'ahu wastamarra ma'ahu, adapun apabila riya itu terpetik bersamanya, terfikir bersamanya, wastamarra ma'ahu, berlangsung bersamanya, fa innahu yubtilu amalah, lihat ini, maka itu akan menghancurkan, membatalkan amalannya. Innahu khatirun jidda, sesungguhnya riya itu bahaya sekali. Kenapa? Li'annahu khawatirun nafsiyah, karena itu pikiran-pikiran jiwa. Iya kan, orang enggak tahu kan? Nah, wan nafsu majbulatun ala hubbis sana, benar ini hukum asalnya. Sedangkan jiwa manusia itu hukum asalnya, tabiatnya senang kalau dipuji. Benar enggak? Aslinya gitu kan, orang muji masya Allah. Orang ini dermawan ya masya Allah. Dia kalau nggak bisa menahan, dia akan naik, dia akan naik daun ya kan? Dia nanti akan siapa dulu? Juragan Cilok misalkan. Apa? Maksudnya itu kalau orang nyanjung itu, kalau kita nggak bisa menahan, paham ya? Mengkondisikan, kadang kita terpancing itu loh. Ya kan terpancing akhirnya kita naik gitu kan? Nah, jangan. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Sabar. Bahkan kalau bisa bagaimana caranya nggak nampak amalan kita. Wa ala hubbil madah, dan seringnya jiwa itu majbulatun, ditetapkan tabiatnya itu cinta sanjungan, cinta pujian. Fa idza dakhala hadza fil amal wal ibadat sara riya'an, Allahu musta'an. Maka apabila sanjungan, cinta pujian ini masuk dalam amalan-amalan dan ibadah-ibadah, maka riya jadinya. Ingat-ingat ya, ini kita semuanya tidak bisa terlepas dari ini, tapi tetap berusaha. Pastikan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, telah berfirman, fawailun lil musallin. Orang salat celaka ternyata. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang salat celaka bagaimana? Orang salat padahal. Kita lihat sini, perhatikan. Nah, fawailun lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yang bagaimana? Alladzina hum 'an salatihim sahun. Itu orang-orang yang mereka lalai dari salatnya. Salat lalai. Nah, dia wajah badannya salat tapi pikirannya kemana-mana misalkan. Ini perkara yang kita tidak bisa mengelak ya. Kadang-kadang seperti itu ada. Oleh karena itu ada namanya apa? Salat rawatib qabliyah ba'diyah. Fungsinya apa fungsinya? Rawatib qabliyah ba'diyah itu untuk menambal kekurangan pahala kita dalam salat wajib. Karena bagaimanapun yang namanya manusia, barangnya hilang, nyari muter-muter enggak dapat. Kalau salat malah ingat. Kadang ada enggak seperti itu kadang? Nah itu. Yang namanya manusia, iya kan? Nah, salat 5 waktu memang wajib memang. Rawatib qabliyah ba'diyah jangan ditinggalkan. Dibiasakan rawatib ba'diyah qabliyah, ya kan? Yang bisa menjaga berapa rakaat itu? 12 rakaat. Rawatib tersebut barakallahu fi banallahu lahu baitan fil jannah. Lihat. Allah terbangunkan untuk dia rumah di surga. Para ulama mereka menghitungkan 12 itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Paham ya? Nah, walaupun mereka menghitung yang lainnya, ini hitungannya. Boleh enggak 2 rakaat sebelum maghrib? Boleh.
Boleh nggak 2 rakaat sebelum Isya? Nggak masalah, karena ada dalil yang lain juga. Cuman hitungan 12 yang mana? Nah, sebagian mereka menghitung tadi itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah Isya, 2 rakaat sebelum subuh. Total 12. Banallahu baitan jannah. Orang yang bisa menjaga konsisten dalam salat sunat tadi itu, rawatib tadi itu, maka Allah telah bangunkan untuk dia rumah di surga. Bayangkan, nggak sembarang rumah di surga dibangunkan. Luar biasa. Itulah balasannya. Lihat ini. Tapi ada orang yang celaka. Fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Yang salatnya mereka bagaimana? Sahur lalai. Enggak tumakninah, enggak khusyuk. Salatnya kayak orang matok apa? Kayak ayam matok makanan ini. Nah ini. Kondisikan. Mafhum irbat. Kondisikan. Walaupun masih kecil pun diupayakan. Salatnya jangan terlalu cepat, pendek boleh, tapi jangan cepat-cepat salatnya. Paham ya? Santai aja salat, pelan-pelan ya kan. Nah, ketika rukuk ya benar-benar rukuk. Jangan rukuk kayak sujud. Hafal ya? Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Alladzina hum yura'un. Nah, ini syahidnya. Mereka orang-orang yang yura'un, mengamalkan melakukan salat tapi agar dilihat, dipertontonkan, diperlihatkan. Salatnya diperbagus. Allahu akbar. Hafal. Paham ya? Maksudnya sengaja dia perindah salatnya biar dilihat orang, itu enggak boleh. Paham ya? Biasa-biasa aja dia prediksikan pas alhamdulillah. Tapi untuk sengaja diperbagus salatnya ya kan, biar dilihat orang, jangan. Itu bisa merusak. Wa yamna'un al-ma'un, dan mereka orang-orang yang menghalang-halangi apa sedekah atau infak pada orang yang memerlukan, membutuhkan. Fa wa'adahumullah bil wail. Maka Allah Taala apa? Persiapkan untuk mereka dengan wail, kecelakaan. Waliyadzubillah. Yaqulullah jalla wa ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat ini dijadikan dalil para ulama tentang 2 syarat diterimanya ibadah. 2 syarat terimanya apa? Ibadah. Apa itu? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Paham? Kita lihat. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa, mengharapkan perjumpaan terhadap apa? Rabbnya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Amalan tidak dikatakan saleh kecuali kalau apa? Mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensekutukan di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan seorang pun. Hadasmal asyirkal akbar wa syirkal asghar. Lihat, kesyirikan dalam ayat ini mencakup syirik akbar, syirik asghar. Hindari semuanya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak berbuat syirik, tidak mensekutukan Allah Taala di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan seorang pun. Ahada nakirah enggak ini? Nakirah kaidahnya apa kaidahnya? Usul ini, usul fikih yang kita pelajari. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Naam, an-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Isim nakirah datang dalam konteks larangan, la yusyrik. Itu kan masuk dalam fi'il ghaib, enggak masalah. Kadang la nahiyah bisa masuk pada fi'il yang ghaib. Tidak selamanya fi'il yang mukhatab. Paham ya? Naam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan nakirah. Umum, siapapun orangnya, la malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Enggak semuanya enggak diperbolehkan. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Ta'ala berkata, ana aghnas syuraka'i 'ala syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Namanya apa namanya ini? Namanya hadis apa yang namanya? Antum? Hadis qudsi. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ana aghnas syuraka'i 'ala syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Paham ya? Dari kesyirikan. Man amila amalan, barang siapa yang beramal suatu amalan asyraka ma'i fihi ghairi, yang dia berbuat syirik di dalam amalan tersebut bersamaku, yang selainku, maksudnya mensekutukan Allah Ta'ala dengan yang lainnya, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan apa? Dan sekutunya. Ditinggalkan dia dan sekutunya. Enggak terima sama sekali. Allahu musta'an. La yaqbalullahu minal a'mal illa ma kana khalisan liwajhihi wa shawaban ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tidak menerima amalan-amalan kecuali amalan tersebut ikhlas karena wajah Allah,
dan sawaban, mencocoki sesuai benar dengan apa? Mencocoki sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Dua syarat tadi dikenal oleh para ulama, syartan asasian, dua syarat yang pondasi yang inti, al-ikhlas wal mutaba'ah. Wallahu a'lam bissawab. Ini kita ambil sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.